Nobita, Kita main yuk. Iya, aku datang. Ah, kenapa pakaianmu seperti itu? Karena udaranya dingin sekali. Memang kalian tidak kedinginan? kamu itu lemah banget sih Nobita. Kalau segini sih belum seberapa. Di balik baju ini, aku cuma pakai satu lapak. Hah? Apa ini? Termos air panas. Kamu nggak usah ikut deh. Kita saja yang pergi. Doraemon! Aku juga sebenarnya tidak mau pergi. Kok kamu di dalam rumah pakai selimut? Aku ini kan kucing. Aku tidak tahan udara dingin. Aku saja tadi keluar rumah cuma pakai jaket seperti ini, langsung dikatai lemah sama Giant dan Suneo. Terus aku jadi tidak diajak main. Doraemon, lakukan sesuatu dong. Baiklah. Sekarang ayo kita balas mereka. Krim kebalikan. Kalau pakai krim ini, benda yang panas akan jadi terasa dingin. Dan apapun yang dingin akan jadi terasa panas. Nah, ayo kita rasakan hangatnya angin di luar. Wah, hangatnya. Aku tidak butuh ini lagi sekarang. Ya, ayo kita main di luar. Ya, ayo. Siap ya? Iya. Kalau cuma begini, tidak pakai baju pun aku kuat. Kamu cuma pura-pura kan? Nanti bisa masuk angin loh. Ya ampun, Nobita. Kamu tidak kedinginan. Nobita, kenapa tiba-tiba kamu jadi tahan dingin? Tubuhku ini sebenarnya kuat. Beda dengan Giant dan Suneo. Kalau begitu, kita lihat saja ya. Bagaimana? Kecil. Enaknya. Ada salju. Tadi itu aku cuma pura-pura saja. Aduh, panas. Mereka kenapa sih? Aduh, panas. Kalau begitu, ayo kita berenam di bak mandi air panas saja. Doraemon, cepat keluarkan pintu kemana saja. Pintunya sedang diperbaiki. Gimana sih? Aduh, panas. Ayo cepat kita masuk ke dalam. Ini sejuk ya. Nobita, bangun. Aku ketiduran. Ini di mana? Supirnya juga entah pergi kemana. Efek dari krim kebalikan baru akan hilang kalau sudah lewat 1 hari. Kita harus bagaimana? Sepanjang jalan kita akan terus seperti ini. Tolong aku. Kita harus menolongnya. Tapi saljunya? Aku sudah mulai mimpi yang aneh-aneh. Tamatlah aku. Aduh, panas sekali. Kamu sedang apa? Ayo cepat. Ya. Kita akan terbang. Panas. Nobita, baling-baling bambunya. Tolong aku. Tolong. Ya. Aku harus lakukan sesuatu. Kolam air panas. Akhirnya ada yang panas. Akhirnya ada yang dingin. Hah? Mereka beku. Hari ini Nobita terlihat sedang kesal. Nobita dimarahi Pak Guru karena mendapatkan nilai 0 pada ulangan matematika. Doraemon menasihati Nobita agar lebih rajin belajar karena bisa saja
Di masa depan nanti, Nobita menjadi seorang pemimpin negara, kata Doraemon. Doraemon mengingatkan Nobita untuk segera menyelesaikan PR-nya agar ia bisa segera bermain bersama teman-temannya. Saat Doraemon dan Nobita melewati lapangan, mereka melihat tempat itu penuh dengan material bangunan. Di sana, Doraemon dan Nobita bertemu dengan teman-teman mereka, Shizuka, Giant, Degisuki, dan Suneo, yang kebetulan berniat untuk bermain di lapangan. Mereka kelihatan sedih melihat lapangan yang penuh dengan material bangunan, sehingga mereka tidak bisa bermain di situ. Sesampainya di rumah, Nobita kebingungan karena dia lupa menyembunyikan kertas ulangannya agar tidak ketahuan oleh ibu. Nobita lalu meminta tolong kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya, yaitu mesin penggali lubang kemana saja, untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Saat Nobita membuka tutup alat tersebut dan melihat, ternyata lubang yang ia buat sangat dalam. Nobita pun mencoba memasukkan kertas ulangannya ke lubang tersebut. Karena penasaran, Nobita masuk ke dalam lubang itu yang membentuk lorong yang sangat panjang. Sesampainya di dasar lubang, Nobita terkejut karena lubang yang ia buat ternyata sangat besar hingga menyerupai sebuah gua. Nobita lalu meletakkan kertas ulangannya di lantai gua tersebut. Tetapi karena tidak yakin kalau kertas ulangannya benar-benar aman di situ, Nobita pun menggali tanah itu dengan tangannya dan mengubur kertas ulangannya. Nobita lalu naik dan memberitahu Doraemon. Doraemon kemudian ikut masuk ke dalam dan mengecek lubang buatan Nobita itu. Sesampainya di bawah dan melihat luasnya area tersebut, Doraemon jadi punya ide untuk menggunakan ruangan bawah tanah itu sebagai tempat bermain baseball. Nobita senang mendengar ide Doraemon. Dia lalu berencana membangun sebuah negeri bawah tanah dengan kota tersembunyi di dalamnya. Sebuah dunia untuk anak-anak dengan Nobita sebagai pemimpinnya. Mereka berdua lalu memperluas tempat tersebut. Aku akan menggunakan bulldozer mini untuk meratakan tanah dan lumut bercahaya untuk mengubah gua ini menjadi tempat yang bisa dihuni, kata Doraemon. Setelah selesai, Doraemon dan Nobita kemudian kembali ke rumah dan akan datang lagi besok siang. Mereka mulai menghayal tentang negeri bawah tanah yang akan mereka bangun. Nobita berencana untuk mengajak Shizuka. Dan hari berikutnya, tanpa memberitahu Giant dan Suneo, Nobita mengajak Shizuka dan Degisugi. Sayangnya, Nobita berbicara terlalu keras, sehingga Giant dan Suneo yang sedang lewat di situ mengetahui rencana Nobita tersebut. Dengan terpaksa, Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk ikut pergi ke negeri bawah tanah Nobita. Sesampainya mereka di sana, mereka semua terkejut dan takjub melihatnya. Sungguh luar biasa dan sangat luas sekali ya, kata Suneo. Tapi Degisugi bilang ada yang kurang dari tempat tersebut, karena tempat itu terlalu kosong dan tidak ada satupun bangunan di dalamnya. Doraemon yang sudah menduga hal tersebut sebelumnya, sudah mempersiapkan sebuah alat yaitu rumah origami. Kertas lipat ajaib yang akan mengembang dan membentuk sebuah bangunan seperti rumah dan bangunan besar lainnya lengkap dengan isi di dalamnya. Doraemon pun mengeluarkan lebih banyak lagi rumah origami untuk dibagikan kepada semua teman-temannya. Dengan bersemangat, mereka mulai membangun bangunan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Degisugi yang pandai berusaha mengingatkan teman-temannya yang lain agar merancang tata kota terlebih dahulu sebelum mereka memulai pembangunan. Sayangnya, teman-temannya tidak menghiraukan kata-kata dari Degisugi. Mereka terlihat sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Terlihat Nobita yang tengah bersemangat untuk membangun kota, Shizuka yang asik bermain biola, dan juga Doraemon yang bersemangat membangun rumah impiannya. Tapi Giant yang nakal menyerobot lahan milik Doraemon. Giant menyuruh Doraemon untuk memindahkan rumahnya dari tempat itu karena dia akan membangun sebuah gedung pertunjukan. Tiba-tiba saja rumah Doraemon dan gedung pertunjukan milik Giant tertimpa oleh sebuah bangunan besar
yang ternyata adalah sebuah museum pribadi milik Suneo. Mereka bertiga mulai berebut dan bertengkar. Doraemon yang merasa kesal mengambil sebuah botol ajaib dari dalam kantongnya. Botol itu dapat mengeluarkan angin tornado dan menghancurkan seluruh kota. Akibatnya mereka harus memulainya dari awal lagi. Namun kali ini mereka membangun kota dengan bantuan Degisugi dengan perencanaan tata kota yang matang. Satu persatu mereka mulai memilih tempat tinggal mereka masing-masing. Nobita pergi ke rumah yang sudah dia incar. Rumah itu paling luas dan megah, dan bahkan memiliki tempat tidur yang empuk. Tapi lagi-lagi, Giant memulai kerusuhan. Rumah Nobita direbut juga olehnya. Nobita kemudian menceritakannya kepada Doraemon. Dengan kesal, Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat untuk melawan Giant. Alat itu adalah satu set departemen keamanan yang dilengkapi dengan sejumlah polisi mini dan Nobita sebagai komandannya. Para polisi mini itu pun memulai tugasnya. Mereka menangkap Giant yang saat itu tengah merebut komik milik Suneo. Nobita bergegas ke sana, menyuruh polisi robot menangkap Giant dan menghukumnya 10 menit penjara. Setelah Giant tertangkap, Nobita mendeklarasikan dirinya sebagai komandan polisi sekaligus pemimpin negara di kota tersebut. Dengan sedikit terpaksa, teman-temannya pun menyetujuinya. Nobita mulai memberikan teman-temannya perintah yang tidak masuk akal. Pertama, Nobita memanggil Suneo dan mengangkatnya sebagai menteri permainan. Suneo diperintahkan untuk membuat lebih banyak mainan dan mengancam akan menangkap Suneo jika dia menolak. Selanjutnya, Nobita memanggil Doraemon dan menunjuknya sebagai menteri pertanian dan kehutanan, dan menyuruhnya untuk menanam padi bersama semua orang di sawah. Nobita juga menyuruh Doraemon untuk membuatkan sebuah patung besar dirinya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah yang berkuasa di situ. Nobita mengancam akan menangkap Doraemon kalau dia sampai mengeluh dan tidak menuruti permintaannya. Nobita yang mengalami kesulitan dalam membangun tata kota di negeri impiannya, kemudian memanggil Degisugi dan mengangkatnya sebagai menteri pendidikan. Kerjakan PR-mu dan tunjukkan jawabannya padaku, begitu kata Nobita. Tentu saja Degisugi menolaknya, tapi Nobita berteriak, "Kalau kau berani menolaknya, maka aku akan menangkapmu." Dan dengan terpaksa, Degisugi pun menyetujuinya. Karena kelakuan Nobita yang semena-mena dan kerjaannya hanya bersantai-santai saja, Doraemon dan teman-temannya menjadi marah dengan kesewenang-wenangan Nobita. Mereka memutuskan untuk memulai pemberontakan dengan menyerang dan mengalahkan Nobita serta pasukan polisi mininya satu demi satu. Nobita melarikan diri dan bersembunyi di balik patung monumennya. Agar lebih aman, Nobita menggali lubang dan mencoba bersembunyi di bawah tanah. Ketika menggali tanah tanpa sengaja, dia menemukan kertas ulangan nolnya. Patung itu jatuh dan menimpa seluruh kota karena kehilangan keseimbangan. Akhirnya kota itu pun hancur oleh ulah Nobita sendiri. Padahal kan awalnya Nobita hanya ingin menyembunyikan kertas ulangan nolnya dari ibu ya. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, kini dia kehilangan jabatannya sebagai pemimpin negeri bawah tanah dan kena marah ibu juga. Dan film pun berakhir. Jadi kalian tidak boleh meniru sifat Nobita yang jelek kali ini ya. Jika suatu hari kalian menjadi seorang pemimpin, kalian tidak boleh sombong dan berlaku sewenang-wenang ya. Sekian review film dari Mimin, semoga kalian semua suka. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya Mimin lebih semangat lagi untuk review film berikutnya. Dan jangan lupa juga buat hidupin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan review film dari Mimin selanjutnya. Terima kasih sudah menonton review film kali ini sampai akhir. Sampai jumpa!